Bapak, maaf, saya izin lagi kerja. Oh ya, lanjut. Oke. Terima kasih Bu. Oh ya. Baik, kita mulai semuanya. Kita akan mungkin refresh ya bagi yang Lexus dan mungkin juga ini materi yang baru ataupun juga sudah pernah bagi yang adik-adik yang reguler. Kita ke RPS dulu. Jadi setelah UAS di bakteri 3 kita akan mempelajari eh, beberapa jenis bakteri yang meliputi metode identifikasi dan penyebab infeksi apa gitu ya. Yang pertama adalah hari ini yaitu Neisseria gonorrhoeae, kemudian Salmonella, Shigella dan E. coli, ini adalah infeksi pada saluran gastrointestinal, kemudian Vibrio cholera dan juga bakteremia atau infeksi bakteri pada jaringan darah, kemudian pemeriksaan untuk demam tifoid, pemeriksaan GAL dan pemeriksaan diagnosis meningitis ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa selesaikan nanti semuanya secara berurutan. Nah, kita akan lanjut ke slide PowerPoint. Kira-kira kalau kita bicara tentang bakteri Neisseria gonorrhoeae, ini biasanya penyakit apa yang menjadi akibat dari infeksi Neisseria gonorrhoeae? Ada yang bisa menyampaikan dari adik-adik yang reguler maupun khusus? Ya, silakan Vicky. Sifilis, Bapak. Sipilis ya, sipilis. Ada yang lainnya berkaitan dengan apa? Sipilis itu ciri terjadinya di mana? Ada yang tahu? Dian? Iya, siapa? Dian, saya ingin Dian Febrianti. Di bagian mana ini sipilis ini terjadinya? Tahu Dian? Dian Febrianti? Tidak, Bapak. Belum tahu. Ya, Gisel, ada bagian apa ini Gisel menurut Anda? Bakteri Neisseria gonorrhoeae ini menginfeksi di mana? Organ reproduksi, Bapak. Organ reproduksi ya, pada orang dewasa. Kalau pada bayi ada di mana? Yuni Apsari. Ini dia menginfeksi bayi juga loh. Ada di mana? Tidak tahu, Bapak. Ya, belum tahu. Made Jatsiari. Izin kurang tahu, Bapak, kalau Belum dari tahu. bayi. Oke, ya. Jadi kalau pada bayi dia menginfeksi pada mata ya, konjungtivitas yang menyebabkan peradangan pada mata. Yang lahir dari uh, uh, orang yang memang memiliki atau terinfeksi Neisseria gonorrhoeae. Nah, tujuannya kita adalah untuk memahami tentang infeksi Neisseria gonorrhoeae, tata kelola spesimen, ya, sub pemeriksaan Neisseria gonorrhoeae, pemeriksaan laboratorium Neisseria gonorrhoeae, identifikasi morfologi, fisiologi, dan biokimia Neisseria gonorrhoeae. Ini tujuannya dari memahami perkuliahan. Nah, ini adalah gambaran bagaimana infeksi Neisseria gonorrhoeae, tanda dan gejalanya, sign and symptomnya, ya. In female pada laki-laki perempuan dan in male pada laki-laki, ya. Nah, simptomnya, gejalanya dia menimbulkan abdominal pain or pain with intercourse, jadi menimbulkan nyeri ya pada bagian abdomen. Kemudian menyebabkan vaginal discharge and bleeding, jadi bisa menyebabkan penanahan ya, ada nanah di vagina dan pendarahan. Nah, pada laki-laki dia juga bisa menginfeksi bagian ginjal, kemudian
menginfeksi bagian saluran urinaria, kemudian rasanya dia menimbulkan rasa seperti terbakar pada saat dia buang air kecil. Kemudian menyebabkan inflamasi pada penis, ya. Kemudian dia juga menyebabkan adanya nanah pada penis, ya. Dan juga menimbulkan permasalahan di testisnya. Nah, gonore ini merupakan salah satu penyakit IMS. Apa itu IMS? Infeksi menular seksual, ya, yang paling sering terjadi di seluruh dunia. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri gonore yang menyerang pria maupun wanita. Infeksi gonore ini mudah menular, ya, apabila terjadi dia kontak fisik, ya, seksual, ya, genitogenital, jadi seksual, kontak fisik seksual, genitalia, ya, kemudian oral genital maupun anal genital. Jadi semuanya ini dapat dengan mudah menularkan infeksi dari gonore ini, ya. Dan ini beberapa gambar. Di sini adalah penyakit kencing nanah pada wanita. Ini adalah penyakit kencing nanah pada pria, pada penisnya. Kemudian yang saya sebutkan tadi, ini pada bayi, ya. Pada bayi itu gonorrhea, jadi di bagian mata, ya, terjadi infeksinya di bagian mata. Kemudian ini juga bisa terjadi di bagian mulut, orogenital, jadi terjadi infeksi gonorrhea di bagian mulut, ya, pernanahan di bagian. Oke, saya lihat sebentar. Oke, saya lanjutkan ya, slide selanjutnya, ya. Nah, Neisseria gonorrhoeae itu dia negatif, gram negatif Diplococcus, ya. Gram negatif Diplococcus. Jadi bentuknya bulat, tapi dia bergandengan dua-dua seperti angka 8. Second most common bacterial or sexual transmitted infection, jadi dia merupakan infeksi bakteri yang terbanyak kedua, ya, pada sexual transmitted infection. Kemudian ini tadi, ya, cause a range of clinical syndrome in men, jadi pada laki-laki dia menimbulkan sindroma klinis, yaitu adalah peradangan pada uretra, peradangan pada epididymis, peradangan pada prostatitis. Pada wanita dia menimbulkan peradangan pada cervicitis atau bagian leher rahim, kemudian pelvic inflammatory disease, dan pada infant atau pada bayi dia menimbulkan konjungtivitis, jadi menimbulkan pernanahan pada mata. Pada laki-laki, pada orang dewasa dia juga bisa menimbulkan penyakit yang lain, yaitu adalah artritis atau peradangan, ya, pada sendi, gitu, ya. Nah, kemudian di sini juga ada kopatogennya, ya, berupa C. trachomatis, dia juga ikut bersama-sama membersamai Neisseria gonorrhoeae menyebabkan penyakit menular seksual ini, gitu, ya. 15-20% orang yang terinfeksi Neisseria gonorrhoeae dia juga terinfeksi bakteri ini, ya, sebagai kopatogennya. Nah, langsung ke tata cara spesimen usap. Saya tidak tahu kakaknya udah pernah mengambil spesimen usap untuk pemeriksaan gonorrhea atau belum. Nah, kira-kira
Dwi Mariani. Sampelnya apa kira-kira kalau spesimen usap ini? Tahu nggak kira-kira? Apa sampelnya? Belum tahu. Nah, ya kita lanjutkan ya. Pengambilan sampel ini pada wanita dan pada pria tentu berbeda ya, karena dia adalah biasanya pengambilan sampelnya pada organ reproduksi, dan organ reproduksi pada pria dan wanita kan berbeda. Sampel diperoleh dengan cara swab, menggunakan kultur swab seperti swab yang ada pada gambar ini. Ya, ini banyak digunakan untuk bakteri kultur, untuk genital, kemudian untuk apa itu tenggorok, yang memakai seperti ini. Pada organ yang disebut dengan endoservikal pada wanita. Kemudian pada pria atau pada wanita yang mengalami pengangkatan rahim atau hisektomi, maka dia diambilnya pada uretral atau pada cairan pada saluran perkemihannya. Jadi wanita yang mengalami pengangkatan rahim, ya, hisektomi kan tidak bisa diambil di servikalnya karena servikalnya kan sudah diangkat itu. Jadi ambilnya di bagian dari uretral atau saluran perkemihan. Kemudian pada throat, orofaring, yaitu adalah pada tenggorok ya, dan pada rektal ya, pada rektal. Nah, ini sampling berdasarkan lokasi organ. Nah, ini pada endoservikal. Endoservikal itu di mana? Ya, ini adik-adik pasti sudah pernah belajar ya anatomi fisiologi, saya ulang lagi. Ini adalah bagian dari organ reproduksi dari gambar organ reproduksi dari perempuan, wanita. Nah, di sini ada rahim, ya. Kemudian di sini masuk ke endometrium ya. Di sini ada tuba falopi di kanan kiri. Nah, ini adalah vagina di sini. Endoservikal adalah bagian di sini, ya, di leher rahim ya. Jadi sebelum masuk ke rahim ya, dan setelah masuk di vagina. Jadi di sini. Nah, gunakan swab bacterial testing yang steril, yang sekali pakai, yang biasa digunakan untuk gonorea dan chlamydia seperti yang tadi ditunjukkan. Kemudian putar-putar ya, satu arah batang swab selama 20 sampai 30 detik pada lokasi endoservikal. Tarik batang swab kultur pada endoservikal tadi tanpa menyentuh bagian dari vagina. Jadi kan ini dibuka ya, ada alatnya untuk membuka bagian vagina sehingga bisa menjangkau endoservikal. Kemudian segera masukkan kembali swab kultur, bakteri testing, dan inokulasikan pada plate media selektif ya, namanya MTM. Nah, jangan menggunakan spatula sitobras ya, karena yang seperti ini tidak ya, dipakai yang seperti di atas tadi. Nah, yang kedua ini masih pada wanita dan juga pada pria yang, mohon maaf, pada pria dan pada wanita yang mengalami pengangkatan rahim atau hisektomi. Ya, ingat ini prosedur pra-analitiknya, swab dilakukan pada pasien minimal 2 jam setelah pasien BAB untuk memastikan bakteri yang akan dikultur itu resikonya kontaminasi terhadap bakteri gram negatif yang lain itu menjadi kecil. Ya. Jika swab dilakukan dengan pemeriksaan yang lain, ya bersama dengan pemeriksaan yang lain, misalnya pap smear atau kultur jamur chlamydia, maka yang harus dilakukan swab dulu adalah swab untuk gonori. Setelah itu baru dilakukan swab untuk kepentingan yang lain. Masukkan swab bacterial testing yang steril urogenital melalui uretra dengan kedalaman 1-2 cm pada wanita dan juga 2-4 cm pada uretra pria. Jadi pada lubang urinnya itu ya, dimasukkan 2-4 cm. Nah, putar satu arah
swab kultur steril selama 10 detik. Nah, kemudian masukkan kembali kultur bakteri testing dan segera inokulasikan pada media selektif MTM. Nah, ini yang kedua pada uretra. Nah, ini selanjutnya yang ketiga, jadi ada 1, 2 itu sudah. Yang ketiga adalah pada orofaring atau bagian dari throat atau bagian dari tenggorok ya, dan tonsilar. Tempatnya di mana? Jadi kalau adik-adik membuka ya, membuka mulut ya, di kaca lah Anda lihat mulut, maka akan terlihat ini ya, sebagian kanan dan kiri ini tonsil. Kemudian ada bagian yang di tengah seperti ini ya. Nah, ini yang diambil adalah pada dindingnya, pada dinding di belakang dari tonsil ini ya, pada bagian samping dari tonsil ini, di swab di sini. Nah, kemudian setelah itu masukkan kembali ke media kultur, media selektif. Kemudian selanjutnya pada rektal, ya rektal itu pada dubur ya. Nah, ini dimasukkan swab 1,5 sampai 4 cm pada bagian anal atau dubur, gerakkan dari satu bagian ke bagian yang lain. Nah, diamkan batang swab bakteri selama 10 sampai 30 detik sebelum ditarik kembali dan segera inokulasikan pada media. Ya, adik-adik, proses pemeriksaannya. Pemeriksaan laboratorium Neisseria gonorrhoeae, ini selanjutnya yang diperlukan adalah tentu media transport ya, media steward ya, hanya untuk transport saja. Kemudian media transgrow, media ini gabungan antara media transport dan pertumbuhan yang bisa bertahan 96 jam. Jadi ini, tapi kalau pasiennya datang ke laboratorium saya tidak perlu. Nah, apakah media MTM itu? MTM dalam modified Thyer Martin namanya MTM ini khusus ya untuk menumbuhkan bakteri Neisseria gonorrhoeae ya. Nah, ini dia mengandung onkosimin yang menekan pertumbuhan gram positif. Jadi gram positifnya dihambat di situ, tidak tumbuh ya. Kemudian ada kolestimetat menekan pertumbuhan gram negatif yang lain gitu ya. Dan juga nistatin menekan pertumbuhan jamur, jadi jamur juga dihambat. Modified Thyer Martin agar ya, jadi ini ada Thyer Martin dan media Thyer Martin atau MTM dan modified Thyer Martin ya. Disingkatnya sama MTM juga ini, tapi ini modified, artinya di sini ditambahkan dengan trimetropim untuk mencegah pertumbuhan kuman proteus. Jadi segala macam kuman yang berfungsi atau yang berpotensi untuk ada pada pemeriksaan kultur itu sebisa mungkin dihambat, sebisa mungkin dihambat ya, agar bisa terlihat atau tumbuh bakteri dari Neisseria gonorrhoeae ini ya, dari Neisseria gonorrhoeae. Kemudian Neisseria gonorrhoeae juga bisa ditumbuhkan atau dikembangbiakkan ya dengan media pertumbuhan, yaitu coklat, ya, agar, yaitu berisi agar coklat, agar serum, dan agar. Nah, proses dari identifikasinya sih sebenarnya sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan pewarnaan gram. Adik-adik ini kan sudah pernah pewarnaan gram ya? Sudah belum? Never udah ya? Udah Sudah, ya? Bapak. Udah ya. Udah, Proses Bapak. gram. Pewarnaan gram saja. Tapi medianya tadi tantangannya adalah di pengambilan sampelnya dan bagaimana menumbuhkan pada media selektifnya. Setelah tumbuh di media selektif, lalu diambil dan dimasukkan ke proses pewarnaan gram. Nah, tentu saya ulang, pewarnaan gram yang pertama adalah menggunakan kristal gentian violet ya, setelah dilakukan membuat hapusan bakteri pada objek gelas yang sudah difiksasi, dilakukan secara aseptis dan dibubuhkan kristal gentian violet, kemudian iodin ya, dibilas dengan air, kemudian iodin bilas lagi dengan air, kemudian dibubuhkan alkohol 96%, bilas dengan air, dan yang terakhir safranin, bilas dengan air, amati dengan mikroskop. Nah, jika dalam amatan itu ketemu bakteri bentuknya seperti ini, Diplococcus ya, kokus bulat tapi dia bergandengan dua-dua seperti ini, bertumpuk dua-dua. Nah, maka di situ bisa kita pastikan Anda menemukan yang disebut dengan Neisseria gonorrhoeae.
Nah, ya. Kemudian ada cara yang kedua, ya, cara yang ketiga ya, yaitu dengan menggunakan rapid ya, menggunakan enzim immunoassay. Ini adalah sistem rapid, cara cepat ya, cara cepat deteksi antigen gonococcus dari sampel sekret genital. Ini bukan kultur bakteri tapi menggunakan cara rapid, dan yang uh, uh, paling teliti adalah menggunakan polychain reaction atau dengan menggunakan PCR ya, dengan menggunakan PCR. Ini tapi jarang ya digunakan PCR. Biasanya kalau ciri-cirinya sudah mengarah ke gonore, hasil anamnesa dari klinisi sudah menyatakan bahwa pernah berhubungan seksual ya secara genitogenital, orogenital maupun anogenital, dan terjadi penampakan pada eh, bagian organ kelaminnya adalah seperti yang tadi saya tunjukkan dalam gambar, maka biasanya jarang menggunakan polychain reaction. Nah, ini metode pengecatan gram. Ini hasilnya akan seperti ini kalau ditemukan ya. Nah, hasilnya akan seperti ini ditemukan. Nah, ini kan adalah apa ini? Ini kan ini kemungkinan adalah sel darah putih ya ini ya. Gitu ya. Nah, Diplococcus khas mirip biji kopi atau bentukan ginjal seperti ini bentuk. Kemudian metode kultur dengan menggunakan media Thayer Martin tadi akan terbentuk seperti ini, koloni berwarna abu-abu, bentuk membulat, ukuran kecil-kecil atau small, gitu ya. Kemudian permukaan terangkat, konveks atau cembung, jadi dia cembung. Nah, ini hasilnya. Kemudian selanjutnya, nah ini dengan metode rapid gitu ya, masukkan hasil tes ya, kemudian uh, ada keterangan gambarnya, di situ ada positif kuat, positif lemah, dan negatif. Kemudian yang terakhir ini adalah bagian menggunakan PCR ya, membandingkan susunan DNA antara sampel dengan marker. Ini adalah pakai PCR yang semi otomatik. Kalau yang pakai otomatik tinggal menetapkan city value-nya saja, mudah ketemu nanti. Nah, ternyata sexual transmitted infection atau penyakit menular seksual itu kan tidak hanya gonorrhea, tapi bisa jadi ciri-cirinya mirip, ya. Ciri-cirinya ada kemiripan dengan gonorrhea. Ya. Nah, tapi bisa jadi bukan, gitu ya. Nah, ini kita bisa bagi menjadi 3 bagian utama, yaitu adalah genital ulcer, ya, ulcer atau ulkus ya, ulkus disease, kemudian uretritis dan cervicitis atau peradangan, dan juga vaginistis ya. Nah, ini kalau dia apa saja yang menyebabkan ini gitu ya. Genital ulcer disease ini simptom seperti ini bisa muncul karena herpes atau HSV, herpes simplex, kemudian bisa karena sipilis juga bisa, dan uretris itu juga bisa terjadi tidak hanya karena gonore ya, tapi juga bisa karena adanya jamur atau chlamydia. Kemudian radang vagina ya, ini juga biasanya itu ya terjadi lebih kepada karena jamur, candida atau bakterial PV, bakterial vaginosis, dan Pseudomonas. Oke, baik, ini untuk yang pertama. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, saya akan siapkan materi selanjutnya. Izin bertanya Bapak. Iya, silakan. Untuk pengambilan swab sampel yang di konsil tadi itu ada yang bisa apa yang perlu disampaikan ke pasien gitu Pak, kan sangat sensitif biar Iya, gampang ngambilnya gitu. sebenarnya kalau di TLM ya, ini tidak perlu menyampaikan ya, dan menyampaikan teknisnya saja, menyampaikan agar membuka mulutnya lebar-lebar, kemudian melakukan swab pada orofaringnya, karena
kita hanya melaksanakan sesuai dengan apa yang diminta dari klinisi gitu ya. Jadi tidak perlu menjelaskan secara detail sih gitu ya. Kalau misalnya pasien bertanya, ya disampaikan bagian dari pemeriksaan yang sesuai request dari keluhan yang sedang dialami. Disampaikan juga karena ini ada potensi terjadinya infeksi Neisseria gonorrhoeae juga tidak apa-apa. Kan itu kan bagian dari upaya untuk melakukan penegakan diagnosis, tidak ada masalah. Ya. Jadi hindari yang disebut dengan prior knowledge ya. Nah, ini prior knowledge saya sampaikan. Prior knowledge itu berpikir dengan persepsi. Kita cukup berpikir dengan request saja. Gitu. Baik, Bapak. Ya. Ada yang lainnya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk pemeriksaan gonore ini apakah perlu kita lanjutkan ke pemeriksaan uji biokimianya, Pak? Oh iya. Pertanyaan bagus sekali. Ya. Gold standar ya dari pemeriksaan gonore itu adalah pemeriksaan pewarnaan gram. Gold standarnya pewarnaan gram. Jadi yang menjadi kunci sebenarnya adalah pertumbuhan pada media Thayer Martin atau MTM atau MMTM itu tadi. MMTM adalah media modified Thayer Martin. Jadi pertumbuhan di situ yang akan dibawa ke mikroskop gitu ya. Karena itu sudah khas sekali bakteri yang ditemukan berbentuk Diplodocus dengan ciri-ciri pasien kan nggak mungkin tanpa keluhan ya, tidak ada pus di nanahnya kemudian melakukan pemeriksaan itu buat apa, nggak ada, pasti berangkat dari keluhan. Jadi itu opsional, tapi untuk penegakan diagnosis tidak diperlukan. Kalau untuk penelitian silahkan itu ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, saya lanjut ya. Ini adalah karena kemungkinan kita tidak praktikumkan ini, gitu ya. Jadi kalau adik-adik mendapatkan kasus di lapangan pada saat PKL atau kakak-kakaknya yang Reksus dapat di media di tempat kerja, maka itu pengalaman yang berharga itu ya. Karena di laboratorium kita itu kita tidak akan mencari orang yang terindikasi gonore, jadi saya menyampaikan ini saja. Nah, praktikum kultur bakteri Neisseria gonorrhoeae pada media Thayer Martin dan Thayer Martin yang dimodifikasi pada media MTM dan media MMTM. Ya. Ini adalah algoritma for culture and identification of Neisseria gonorrhoeae. Ini adalah kalau dalam proses menemukan penyakit adalah pathway ya, pathway pemeriksaan. Di sini disebut dengan algoritma. Yang pertama, ketika mendapatkan spesimen ya, maka bisa dilakukan langsung gram direct smear ya. Jadi dari spesimen itu bisa dilakukan langsung pewarnaan gram ya. Jika ditemukan gram negatif Diplodocus ya, dan ditemukan juga polimorfonuklear leukosit, berarti menunjukkan ada infeksi, maka sudah mengarah ke sana. Nah, di sini ada juga ini dugaan pertama ya, bisa juga dilanjutkan pada dua langkah selanjutnya, yaitu adalah presumptive test seperti yang tadi ditanyakan ya, dan juga confirmative test sampai pada biokimia. Di presumptive test dia spesimen ini selektif and or non selektif, jadi diinkubasikan ya selama 24 jam sampai 48 jam ya,
pada media yang umum ya, media penumbuhan umum, media pengkaya. Kemudian dia dicek secara mikroskopis ya. Kemudian non-tipikal gram negatif, maka Diplococcus tidak ada ditemukan. Diplococcus gram negatif, maka dia direport sebagai negatif. Hasilnya negatif ya. Ini bisa pakai, saya ulangi di sini, bisa pakai media selektif atau media umum, karena di sini yang dicari adalah mikroskopisnya. Tapi kita sarankan sih pakai media selektif ya, MTM. Kemudian jika ditemukan ya tipikal gram negatif Diplococcus, ya, ditemukan bakteri gram negatif Diplococcus, maka dilanjutkan lagi dengan tes oksidase. Jika dia positif, katalase dia positif ya. Kemudian Olinstin dia juga positif ya, from selective area, from selective media untuk yang terakhir ini, maka ini sudah mengarah kepada Neisseria. Kemudian ada juga disampaikan perlu dilanjutkan tes biokimia atau tidak. Nah, ini sebagai konfirmatif tes sebenarnya, biokimia tes ini dia atau tes serologi ya, dia ditemukan dia positif ya, nah dia direport sebagai positif ya. Kalau dia negatif ya, maka di-recheck kembali with another method. Kalau hasilnya di sini positif, tapi saya pikir tidak perlu sepanjang ini ya, langsung aja direct smear ini sudah cukup gitu ya untuk membuktikan. Nah, ini adalah media Thayer Martin ya, Thayer Martin. Dia itu medianya berbentuknya powder ya, dia sudah termasuk media, ada media pengkayanya, dan ada suplemen penghambat VCN yaitu vancomycin, colistin, dan nystatin ya. Catatan pada media Thayer Martin modifikasi atau MMTN itu ditambahkan lagi satu media ya, satu suplemen, yaitu adalah ini trimiptoprim, ini yang menghambat jamur. Ini adalah media oksid Siki agar base ya, jadi dia beragar gitu ya. Bentuknya seperti ini pada oksid ya. Kemudian ini adalah media VCNT selective supplement, satu vial per 500, ini terpisah ini ya, jadi dia sendiri-sendiri, VCNT-nya sendiri-sendiri, ditambahkan sendiri. Thayer Martin media for isolation of Neisseria gonorrhoeae. Ini resepnya ya, resepnya. Membuat 500 agar base-nya ya, agar base-nya 500 gram ya, untuk membuat 13,9 liter. Kemudian hemoglobin powder soluble, kemudian ini masing-masing VCN-nya. Nah, jadi VCN-nya itu ditambahkan. Nah, ini caranya. Pembuatan media agar dulu, timbang sesuai dengan kebutuhan, gunakan umur V1, N1, V2, N2, campur didikan 1 menit ya, hingga larut, sterilkan, campuran pada autoclave seperti biasa. Kemudian yang kedua, membuat media hemoglobin powder 2%, timbang 2 gram hemoglobin powder, larutkan dalam 2-3 mili aqua steril panas, campurkan hingga mungkin, tambahkan sedikit hingga 100 mili. Suspensi ini harus homogen sebelum disterilkan pada autoclave ya. Ini tahap pembuatan media. Kemudian ada penyiapan suplemen pengaya, tadi ambil suplemen pada botol vial, ya, mencairkan sesuai dengan instruksi, VCN-nya tadi vancomycin, colistin, nystatin ya. Kemudian tahap akhir ya, untuk setiap 100 mili media agar itu lakukan sebagai berikut. Ketika media agar base meninggalkan autoclave, biarkan dingin, tambahkan 2 mili ya. Jadi setiap 100 mili agar base ya,
itu ditambahkan 2 mili larutan hemoglobin ya, yang sudah disiapkan 2 mili suplemen pengaya, kemudian 2 mili suplemen penghambat. Ini Vitox tadi ya, kemudian 2 mili suplemen penghambat, campur dan sajikan dalam cawan petri steril, biarkan mengeras dan simpan di lemari es sampai digunakan. Jadi dicampur ya. Jadi membuat agarnya sendiri, kemudian hemoglobinnya, powder sendiri, kemudian suplemen pengaya atau Vitox tadi ya, kemudian suplemen penghambat BCN ya, kemudian untuk masing-masing 100 mili, kalau mau buat 100 mili maka ditambahkan 2 mili larutan hemoglobin dan 2 mili suplemen pengaya dan 2 mili suplemen penghambat. Ini adalah yang Thayer Martin modifikasi. Nah, suplemen yang digunakan ini perbedaannya ditambahkan dengan trimiptoprim. Nah, ini proses prosedur kerja pewarnaan gramnya. Nah, ini ya, bentuknya dia adalah diplofokus. Oke. Saya akan lanjut ke, saya punya beberapa materi ya yang berkaitan dengan uji kompetensi tentang gonori ini ya. Kita nanti akan lihat karakternya masing-masing. Kita nggak usah tebak-tebakan gitu ya, karena ini sudah ada jawabannya. Jadi sebentar saya siapkan dulu. Kita akan belajar kata kunci ya, menghadapi kasus-kasus materi tentang gonori. Oke ya. Jadi kalau kita melihat untuk kepentingan hukum ya, uji kompetensi, maka adik-adik sebenarnya dalam alam pikirannya sudah harus berpikir ketika melihat soal ini tentang apa. Ada 9 aspek di sini. Pasien, spesimen, metode, medianya, atau alatnya, atau prosedurnya, atau interpretasi hasilnya, atau penjaminan mutunya, atau keselamatan kerjanya. Ya, lihat ya ini ya. Kita masuk ke kasus yang pertama. Nah, salah satu ciri dari soal uji kompetensi itu kan terdiri dari 3 bagian. Itu adalah kasus, ya, atau vignette, kemudian pertanyaan, dan pilihan jawaban. Kata kunci itu ada di sini. Kata kuncinya ada di vignette. Misalnya ini. Seorang pasien mendatangi laboratorium klinik dengan membuat surat pengantar untuk pemeriksaan sekret genital. Keluhan pasien tersebut adalah terasa panas pada area kelamin saat berkemih, nyeri pada perut bagian bawah, pasien tidak dalam keadaan menstruasi, namun pada vaginal terdapat bercak yang disertai cairan putih kehijauan. Hal yang paling tepat dilakukan ATLM menegakkan diagnosis kasus tersebut adalah di sini. Kalau kita bedah soal ini ya, tentang Neisseria ini, maka sebenarnya di sini tidak ada kata Neisseria gonorrhoeae, betul enggak? Nama bakterinya enggak ada di sini. Tapi ada kata kunci yang Anda harus curiga ketika menghadapi kasus seperti ini, dan alam pikiran Anda paling tidak terdistribusi ke arah 2 aspek, yaitu adalah Neisseria gonorrhoeae atau dia jamur chlamydia, langsung ke sana arah pikirannya. Kenapa? Karena di sini kata kunci adalah sekret genital ya. Nah, ini kata kuncinya, sekret genital. Kemudian keluhan ya. Keluhan.
keluhan ya, rasa panas pada area kelamin saat berkemih. Nah, ini sudah mengarah bahwa ini adalah gonore ya. Kemudian pasien tidak dalam keadaan menstruasi tapi terdapat bercak darah. Nah, ya kan? Jadi kalau bercak darah karena dia menstruasi ya, sudah tereliminasi karena di sini disebutkan pasien tidak sedang menstruasi. Hal yang paling tepat dilakukan untuk mendiagnosis kasus tersebut adalah, nah ini ya, menegakkan diagnosa. Maka di sini ada pilihan jawaban seperti ini. Melakukan pemeriksaan mikroskopik pada sekret, melakukan swab vagina. Nah, ini dua hal ini agak meragukan ini. Ini yang A atau yang B. Pemeriksaan nyeri, ya ini jelas kalau memilih ini, saya pikir kompetensi Anda masih sangat kurang itu ya. Kalau melakukan pemeriksaan nyeri karena bukan tugas dari TLM melakukan pemeriksaan itu. Melakukan pemeriksaan HCG, apa sih HCG, tahu enggak? Untuk kehamilan ya, melakukan pemeriksaan urin lengkap. Nah, ini kan dia. Urin lengkap itu adalah untuk apa? Dia untuk ISK, infeksi saluran kemih ya. Sehingga kata kuncinya di sini, hal yang paling tepat dalam menegakkan diagnosa kasus tersebut adalah melakukan pemeriksaan mikroskopis pada sekret. Kenapa kita bilang sekret ya? Karena di sini ada sekret ya, karena di sini ada sekret juga, kata-kata yang sama ya, ini nah, identik ya, nah, gitu ya, sekret. Nah, andai kata ini saya rubah ya. Hal yang tepat dilakukan oleh ATLM ya, hal yang yang pertama harus dilakukan oleh ATLM dalam mendiagnosis kasus ini adalah, maka jawabannya apa kira-kira? Nah, jawabannya adalah melakukan pemeriksaan swab. Iya, swab. Pertama harus dilakukan untuk mendiagnosis. Karena ini arahnya sudah pada apa? Sudah pada metode. Gitu ya. Kalau yang tadi kan prosedur kita. Ya. Nah ini kata kunci juga. Bayi baru lahir. Ini kata kunci ini sudah, oh bayi. Alam pikiran Anda bicara bayi. Bayi seperti itu, oke. Konjungtiva ya, atau konjungtiva atau konjungtiviti pada kelopak mata. Nah, ini jelas sekali sudah. Nah, pada kelopak. Ini informasi tambahan. Pembengkakan, adanya discharge ya. Kita nggak bilang nanah ya, di sini nggak ada pus. Kalau ada pus sih ini sudah lebih jelas lagi. Tapi di sini discharge. Discharge itu kotoran mata yang banyak ya, menggumpal. Purulen, cair ya, cair agak kental. Kalau toh ini tidak ada, kalau toh kata riwayat kelahiran menunjukkan bahwa ibu ini positif terinfeksi Neisseria gonorrhoeae, maka kita sudah bisa sebenarnya menyimpulkan dalam benak kita bahwa ini adalah proses yang terjadi adalah pertanyaan tentang gonorrhea. Tapi kalau yang ada ini ada, nah ini lebih gampang lagi nih. Tapi ini jarang ini ya, sampai sejelas ini itu jarang. Riwayat kelahiran menunjukkan ibu positif Neisseria gonorrhoeae ini sudah menyebut ini individunya ini, spesimennya itu sudah gampang. Maka paket pemeriksaan yang tepat dilakukan oleh TLM untuk menegakkan diagnosis adalah apa di sini kata kuncinya? Gold standard. Saya bilang tadi di awal yang ditanyakan ya. Gold standarnya adalah pemeriksaan gram. Di mana di situ ada pemeriksaan gram, maka kemungkinan jawaban yang benar ada itu, pemeriksaan gram. Ya. Kemudian kultur. Nah,
kemudian juga pengecatan gimsa. Ini tidak begitu populer, tapi yang paling biasanya ada ini pengecatan. Mohon maaf Bapak, waktunya sudah habis. Oh, sudah habis. Oke. Baik, terima kasih adik-adik dari ini sudah kita pelajari manusia gonore. Nanti saya akan mudah-mudahan di YouTube saya ada, nanti saya kirim ke salah satu, bisa nanti diulang lagi itu ya. Jangan lupa di subscribe ya, ya supaya tambah banyak yang melihatnya. Iya, Bapak. Baik, terima kasih. Selamat bekerja bagi kakak yang sedang bertugas. Mudah-mudahan berikan kelancaran. Saya mohon izin, saya tutup kegiatan kali ini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak.